Iya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ke berapa ya? 11 atau 12 ya mungkin ya? 11. Iya, Nah, 11 kayaknya. jadi ini live yang ini pertama ini ya. Ini nanti di mata kuliah visual 22 ya. Nah, ini Mas Hendy buka lewat HP atau PC? Lewat lewat laptop, Pak. Nah, jadi ini Mas Hendy share aplikasinya aja sambil buka visual basicnya ya. Coba nanti saya mau lihat langkah-langkah yang Mas Hendy lakukan pas pembuatan reportnya. Jadi biar saya pandu dari sini aja. Itu bisa toh share screen, aktif ya menunya ya. Coba dulu. Oh, yang tengah ini ya, Pak? Ya, yeah. Ini pilihnya yang mana, Pak? Sesuai aplikasi yang mau di-share toh. Oh. Dicoba dulu bebas dulu aja. Kalau misalkan belum dibuka visual basicnya, dipilih bebas, misalkan Windows Explorer. Nah ini udah. Ini berarti, Belum. oh iya, cuma projectnya belum kebuka. Nah ini, nah. Jadi kan saya mandinya enak. Karena kita kan sistemnya seperti privat ya. Karena yang satu nggak aktif. Nggak pernah ada kabar toh? Nggak pernah, Pak. Untuk apa itu? Vista Report-nya sudah diinstal ya? Udah, Pak. Coba. Jadi langkahnya itu pertama Mas Hendy buat ODBC dulu yang connect ke Visual 2 ya, atau database yang masih digunakan saat ini. Biasanya buat dulu aja. Apanya? BSN dari kontrol panel itu. Ini berarti sesuai apa, Pak? Server. Nah, nggak kelihatan di punya saya. Coba tampilkan kontrol panelnya aja. Ini yang kelihatan itu masih di form 1 mul. Nah ini salah ini. Ini masnya pilih apa? Database-nya ya, database yang digunakan itu kan MySQL toh. Ini yang dipilih kan SQL Server. Iya. Nah makanya ini cancel dulu aja. Kamu pilihnya itu yang MySQL. Cancel dulu aja. Nanti ini cancel aja. Dulu kan udah saya bilang, untuk pas yang saya share videonya itu kan menggunakan SQL Server. Cuma kan untuk kasus Mas Hendy itu kan pakainya MySQL. Makanya beda. Nah, silakan di-add, scroll ke bawah, terus paling bawah di sini.
Udah Pak, udah paling bawah. Berarti, oh ini belum ada drivernya. Nah berarti sekarang kamu buka eh, apa browser dulu aja, silahkan download ODB, MySQL ODBC. Ini drivernya belum ada ternyata. Filenya kecil loh, cuma sekitar 7 MB. Yang ODBC konektor ini ya Pak? Tapi bukan yang net. Kalau yang net kan sistemnya kan DLL. Tidak, yang biasa. Dulu udah pernah dapat mungkin. Yang MySQL ODBC biasa, bukan MySQL ODBC net. Kalau net kan sistemnya kan dia kan diimpor itu toh. Nah yang digunakan untuk laporan itu yang MySQL ODBC biasa. Buka browser aja, nanti ketika MySQL ODBC itu paling atas biasanya. Share screen-nya ganti ke browser aja ya, biar saya tahu yang itu sudah benar atau belum. Nah itu paling atas Ini dulu. berarti Pak. Ya. Tentukan dulu aja itu. Terus pilih salah satu, 64 atau 32 bit, tergantung Windows-nya ya. Silakan ambil sesuai dengan Windows yang masih digunakan. Paketnya 32 atau 64? 86 apa Pak? 32 berarti ya? 8632 berarti. Yang paling bawah aja, no tank itu loh. No tank. Nah, jadi langsung download tanpa harus login. Kecil filenya berapa tadi? 8 MB nan. 14. 14 Pak. Ini di rumah pakai tethering HP atau pakai paketan video HP. HP? Lewat apa? Tethering apa ya? Soalnya tadi siang kan pas WA itu tak lihat kok yang dipakai SQL Server. Padahal kan database-nya yang digunakan MySQL. Makanya saya pantutin aja. Saya ganti dulu Pak koneksinya Pak. Ya, ini mau diputus kok keluar dulu berarti nggak apa-apa. Kita tunggu.
Itu silakan di-install. Ini tulisannya begini, Pak. Nah, nggak kelihatan. Oh, berarti ambil versi yang bawahnya aja. Itu di oke dulu. Kembali ke browser yang tadi toh. Jadi versinya ketinggian. Yang ini berarti, Pak. Bukan. Coba di scroll ke atas dulu. Pilih yang arsip itu loh. Arsip. Nah, itu kan ada product version itu toh. Coba diklik. Iya. Nah, ambil aja versi 6 atau versi 5. Ada nggak? Nggak bisa diklik. Nggak bisa, Pak. Tulis mode. Bisa juga. Ambil 5 atau 6. 5 juga nggak apa-apa. Ini Mas Jendi bisa masuk ke Siakat nggak? Sudah Gimana, Pak? punya akses Siakat belum? Udah, Pak. Udah. Nah, berarti nanti absennya ke Siakat langsung ya. Nanti saya kabari. Kalau udah saya kasih apa, objeknya. Berhenti. Berhenti, Pak. Di pause kemudian di start lagi aja.
data. Tampilkan semua unduan itu kan nanti ada code. Oh, sudah selesai. Pilihnya yang tipikal ya, Pak? Default-nya aja pokoknya. Langsung naik-naik sampai finish. Gak usah digonta-ganti. Udah, Pak. Nah, sekarang kembali ke kontrol panel yang tadi. Kan DSN. Nah, MySQL yang ANSI driver. Ini, Pak. Ya. Nah, tuliskan aja, misalkan data source name-nya berarti visual 2 gitu. Tanpa spasi ya. Kalau mau dipisah berarti pakai underscore aja. Nah, bisa nggak? Nggak mau ditulis? Mau diklik, Pak, malah. Nah, berarti nggak ya. Tunggu dulu aja. Atau karena di share screen-nya. Oh iya, Pak. Ya, ulang lagi. Deskripsinya diisi, Pak. Ditampilkan dulu. Nah, deskripsinya dikosongin aja. Kemudian yang Ininya? TCP atau IP server, tuliskan aja localhost. Kecil semua ya. Oh iya. Ini berarti nanti nggak usah diklik, Pak. Nggak usah. Ini juga kosongin aja, Pak. Usernya itu root, database-nya berarti sesuai dengan database yang akan digunakan. Itu diisi dulu aja servernya. Localhost atau 127.0.0.1. Ditulis localhost saja, Pak. Ya. Kemudian usernya root, Portnya diganti nggak, Pak? bukannya Portnya user, ini diganti nggak, Pak? port name-nya nggak usah, biarkan. Yang diisi itu kan nama DSN, kemudian server, itu localhost, kemudian user itu root, kemudian database-nya sesuai dengan database yang kamu gunakan. Sudah bisa dipilih belum? Udah ini, Pak. Nah, Kalau udah setelah di itu apa itu? oke, dites koneksi dulu aja. Berhasil nggak? Caranya, Pak? Coba tampilkan, saya nggak lihat, nggak lupa menu-menunya itu. Nah, itu udah berarti. Coba dikonfigur. Klik konfigur. Tadi langsung di OK berarti. Nah, itu kan ada tes. Nah, macet. Nggak bisa kalau di-share ya berarti ya. Ditutup dulu aja. Pokoknya asalkan udah sukses, berarti ya, nanti langsung OK aja. Udah berhasil? Koneksinya violet, Pak. Servermu udah dinyalakan belum? Oh, belum.
exam atau WAM-nya. Nah, dibuka secara pakai apa exam. Exam. Nah, dibuka dulu. Servernya masih mati ya nggak mau. Udah sukses, Pak, Nah, koneksi. sekarang berarti fokus ke Visual Studio-nya. Coba buat report baru. Itu tampilan hitam apa tuh? Gimana? Di punya saya ketutup ada kayak rectangle hitam. Nah ini udah. Oke, coba langkah-langkah pembuatan reportnya. Oke, itu tadi proyekmu udah saya coba, simpannya udah bisa, cuma cari kayaknya belum. Lewat mana, Pak, kalau mau ngecekin? Klik kanan pada nama proyeknya, di project Explore-nya itu loh. Project Explore. PMHS itu kamu klik kanan. Yang mana? PMHS. 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 Di atas, bener yang tadi. Ini. Nah, coba ya. Nah, add. Ada menu add nggak? Nah, kemudian apa aja itu? Punya saya ketutup gambar wajah. Ya, new item. New item. Existing Pilih item. new item. Oh, new item. Nah, kemudian pilih reporting. Nah, Reporting. atau pilih, nah itu kan ada reporting itu toh. Udah ya? Itu juga sama aja. Add. Udah tampil window-nya belum? Gimana? Udah tampil window report-nya belum? Belum kok, masih opening Oh, ya. filenya. Nah, itu langsung pilih OK. Oke. Kemudian create new connection. Dibuka dulu atau klik tombol plus. Oh, DBC ya. DBC, klik tombol plus lagi. Ini apa? Pilihnya tombol plusnya aja, jangan dibuka seperti klik tombol. Enggak ada ya. Coba yang bawah ya, yang aduh. Klik plusnya aja. Kok udah ada?
itu more data source. Scroll ke bawah coba. Atas lagi. Terus nggak ada ya? Apa udah masuk di atas ya? Coba scroll ke atas lagi aja. My connection. Itu juga enggak ada. Database file coba dibuka, buka plus-plusnya aja. Gimana? Database file. Database tuh. Di Di create sini. new connection tadi loh. Create new connection. Nah itu kan ada database file. Yang dibuka di plus-plus saja. Ini tadi. Ini di cancel aja. Gitu. Di cancel aja yang coba stop dulu aja share screen-nya. Coba tampilkan punya saya. Share screen-nya dimatikan dulu. Pak, coba punya Mati ini saya. gimana, Pak? Hah? Kan ada Matikannya gimana? stop share Stop. screen itu tuh. Oh, iya udah. Nah, ya tak buat PDSN-nya dulu. Harusnya ada. Bentar, tak buat DSN. Ini ya. Ketikkan klik kanan, add new item. Dan reporting ya. Install report. Bentar, agak lama. Dan ini kan oke ya. Iya. Tadi DSN yang saya gunakan itu Hindi. Barusan saya buatnya Hindi. Oh sorry, berarti benar tadi dibuka di window-nya ya. Kemudian nanti kan ada Hindi ini toh. Kita contohin dulu aja ya. Oh iya. Hindi. Kemudian ini user ID kan kosong ya, karena tadi kita nggak ngatur itu. Iya. Nah, secara otomatis nanti kan udah masuk ke sini toh. ODBC RDO, jadi nama DSN-nya. Kemudian ini Stacom Visual 2 adalah nama database ya. Iya. Kemudian ini tabel yang akan dibuatkan report, tinggal di pilih aja atau dimasukkan ke select tabel ya. Kemudian next, kemudian field yang akan dimasukkan ke laporan, misalkan sini saya masukkan semua, kemudian next lagi, kemudian di sini kan grouping ya. Ini grouping itu berarti biasanya itu digunakan untuk ketika ingin membuat grup laporan misalkan per kelas, kemudian per jurusan atau yang lainnya ya. Kalau misalkan belum mau buat grup, berarti dilewati dulu. Nanti kalau misalkan mau buat grup, berarti tinggal dipilih kita mau grup berdasarkan apa. Misalkan jurusan seperti ini, nah itu berarti nanti setiap jurusan nanti akan ngelompok sendiri-sendiri tanpa kita filter ya.
Nah, itu gunanya grouping pas pembuatan reportnya. Ini contoh pertama saya buat global aja ya. Ini next, Iya. kemudian di sini ada selection, ini sama halnya filter, langsung next aja. Kemudian di sini penentuan tema. Jadi tinggal sesuaikan aja, nanti untuk perbedaan bisa dicoba satu-satu ya. Cuma umumnya yang digunakan adalah standar. Kemudian finish. Nah, nanti kan ketika udah berhasil, nanti akan muncul window ini ya. Ini kan desainnya. Ketika ingin melihat hasilnya, bisa kita lihat dari report review. Nah, yang ada di sini. Nah, ketika kita ingin menambahkan header, kemudian mengatur penyesuaiannya ini, biar nggak ada yang kepotong ya. Berarti kita kembali ke main report. Berarti ini misalkan saya geser ke bawah dulu, saya tambahkan header-nya misalkan, berarti menggunakan tag object ya. Jadi bisa diaktifkan dari agak ngeblank. Secara aplikasi via Zoom kok jelek ya. Jadi ngefek blank di aplikasinya. Kita stop share dulu ya. Iya. Ngehang soalnya. Ya, share lagi. Jadi tadi klik kanan, kemudian insert, tag object ya. Iya. Tekan posisinya, dan misalkan sini adalah laporan data mahasiswa ya. Nah, kemudian untuk ukuran dan lain-lain, itu karena ini reporting, itu akses menunya sama seperti di Word ya, ya di atas ini. Misalkan saya gunakan 26 ya, laporan data mahasiswa. Kemudian untuk lain-lainnya, nanti tinggal kamu sesuaikan sendiri ya. Iya. Nah, ini misalkan saya simpan dulu. Jadi nama laporannya adalah Crystal Report 1 ya. Ini didapatkan ketika dicetak nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk biar lebih menarik, nanti kan bisa disesuaikan lagi ya. Digeser-geser ataupun di atur tata letaknya itu tinggal ditarik-tarik aja. Nggak usah saya contohkan ya. Nah, kemudian ini misalkan saya tutup dulu, biar lebih mudah, itu nanti nama laporannya saya ganti menjadi laporan mahasiswa gitu aja. Saya ganti lab mahasiswa. Ini ya. Saya coba buka lagi. Bisa ya. Nah, jadi intinya ketika mau di rename, itu nanti ekstensinya dibiarkan ya, jangan sampai ikut kehapus. Jadi misalkan ini mau diganti, berarti klik kanan rename aja. Kemudian .rpt-nya ini jangan ikut dihapus, yang diganti nama dari filenya aja. Ya, sekarang akses atau pemanggilannya melalui form ya. Jadi misalkan nanti kita panggil lewat form yang ini, karena kita belum punya menu ya. Jadi di sini nanti tambahkan satu objek lagi atau satu button ya. Button kita gunakan satu di sini misalkan tagnya adalah cetak laporan. Enter. Dan untuk name-nya saya buat DP cetak ya.
Kemudian ketika ini diklik, itu nanti kan menampilkan laporan yang tadi. Jadi, sebelum kita masuk ke sini, berarti kan kita harus membuat satu form baru yang digunakan untuk menampung laporannya tadi. Sistemnya memang harus gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita tampilkan tanpa menampilkan di form. Jadi sediakan satu form baru yang hanya digunakan untuk menampung report. Jadi sini saya tambah dulu formnya. Saya klik kanan di sini ya. Kemudian add, kemudian new item atau langsung aja Windows Form. Karena yang mau saya tambah adalah Windows Form. Ini ya. Kemudian nanti di toolbox itu cari Crystal Report Viewer. Ada di menu reporting ya. Nah, ini kan kebetulan nggak ada ya. Adanya itu cuma pointer sama report viewer. Nah, untuk menampilkan, itu nanti coba cek pengaturan net framework yang digunakan ya. Jadi bisa dilihat dari sini, project, kemudian properties. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang. Udah. Enggak ya. Jadi project properties, kemudian di sini kan ada compile ya. Pilih menu compile, kemudian scroll ke bawah. Di sini kan ada advanced compile option. Diklik. Nah, di sini kan ada target framework. Nah, ini kan ada di framework 4 client profile. Nah, ini diganti aja ke net framework 4 biasa. Oke. Kemudian ini diklik oke. Nah, ada pertanyaan ini dipilih aja yes. Itu benar biar dia eksekusi ulang. Nah, nanti secara otomatis di toolbox-nya itu akan muncul dua tambahan ya. Crystal Report Viewer sama Crystal Report Dokumen. Jadi kalau misalkan menunya di sini nggak ada, seperti yang tadi, diubah klien profilnya menjadi Net Framework 4. Oke, nanti kalau misalkan dirasa kecepatan, saya upload ke YouTube, nanti saya bagi linknya ya. Iya. Jadi di sini yang digunakan itu adalah Crystal Report Viewer. Kita letakkan pada form 2 ya, atau yang digunakan untuk menampilkan reportnya tadi. Dari sini, kemudian kita pilih laporan mana yang akan kita tampilkan. Itu nanti klik di sini. Ya. Kemudian choose Crystal Report. Berarti kan yang mau kita gunakan kan lab mahasiswa. Kita oke aja. Karena kebetulan emang laporan yang kita buat baru satu ya. Ini. Nanti kan didapatkan hasil seperti ini ya. Nah, nanti biar tampilannya itu langsung full, berarti klik aja di form ya. Properti dari formnya itu nanti Windows State-nya kita buat maximize. Windows State. Windows State ini kan normal ya. Ini dibuat ke maximize. Maksudnya apa? Ketika form 2 ini nanti dipanggil, itu nanti secara otomatis dia tampilnya adalah full. Beda normal ya. Karena normal kan sesuai dengan ukuran asli seperti ini. Karena maximize kan dalam keadaan full. Oke, ini saya simpan. Untuk nama formnya di sini tetap form 2 ya. Atau saya ganti dulu aja. Name, mana name? Ini saya ganti misalkan FRM Lab Mahasiswa ya. Iya. Jadi nama dari formnya ini adalah FRM Lab Mahasiswa. Ya, kemudian saya simpan, berarti saya kembali ke yang form pertama tadi. Atau ini saya rename dulu aja biar nggak bingung. Form 2 ini adalah FRM Lab Mahasiswa. Ya. Kemudian yang sini adalah saya biarkan aja ya. Nanti biar nggak bingung kalian bisa
kamu bisa ganti ya. Dan sekarang cetak laporan. Double klik. Nah, untuk codingnya, bentar saya perbesar dulu. Atau udah kelihatan tadi. Font and color. 2816 ya. Ini cukup ya. Nah, kemudian untuk Cukup. pemanggilannya, berarti kan nanti panggil nama formnya. Berarti kan tadi ada FRM, lab mahasiswa, dot show ya. Seperti ini aja. Oke, ini saya simpan. Sekarang coba saya run. Kelihatan nggak hasilnya? Sana kelihatan hasil dari Belum muncul, Pak. biar muncul gimana ya? Yang muncul berarti masih desain form. Iya, Pak. Dari ini saya stop dulu. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Mas Hendy? Belum muncul, Pak. Oh, ini udah. Ya. Udah. Udah. Nah, ini ya. Sekarang Udah. saya coba cetak laporan. Nah, nanti kan secara otomatis dia akan memanggil laporan yang ini. Oke, untuk pemanggilannya gampang ya. Tinggal nama form penampungannya tadi, so. Nanti otomatis akan menampilkan ini. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Oke, ini pokoknya tadi langkahnya itu ketika udah selesai membuat laporan, udah kita desain semenarik mungkin, kemudian kita simpan ya, kemudian tambahkan form baru. Dari form baru itu nanti kita gunakan objek Crystal Report Viewer. Kalau di sini nggak ada, ubah framework profilnya itu menjadi Net Framework 4. Jika udah, nanti otomatis muncul ini, yang mana itu nanti kita ambil Crystal Report Viewer ya. Kemudian kita simpan untuk menampilkan laporan data yang kita inginkan. Kemudian di form yang ada button cetaknya, itu nanti cara panggilnya adalah nama form diikuti dengan show. Itu aja. Oke, nanti silakan dicoba-coba dulu. Kalau misalkan terjadi kesulitan, tanyakan aja ya. Iya. Oke. Kemudian karena ini kan udah masuk siakat ya, jadi nanti absennya itu nanti ke siakat. Setelah ini saya upload ke YouTube dan saya share di siakat. Nanti komen video di sana ya. Iya. Oke. Untuk sesi ini saya akhiri. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.